Ya, saya ngomong lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Kalau kalian tidak berjuang, itu kalian adalah banteng-banteng ompong. Ayo berani nggak untuk menang? Ayo berani nggak untuk menang? Ayo. Kebangetan kalian kalau kalah. Mau kebangetan nggak? Sekali lagi saya ingin sampaikan, saya dulu yang saya hormati Mbak Utari dan teman-teman dari DPD dan saya, dan yang saya hormati seluruh ketua PAC. Mohon maaf Bapak sekalian, saya tidak mau pasang tanda apapun di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Apa tujuannya? Saya tidak ingin bahwa seolah-olah ini kabupaten yang berbeda atau kota yang berbeda. Bapak Ibu kalau tahu di luar negeri tidak ada itu batas-batas itu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk pembangunan bangsa Indonesia, bukan Sidoarjo sendiri, Surabaya sendiri, bukan. Saatnya nanti malah kita harus berhadapan dengan orang-orang bukan dari Indonesia. Nah kalau kita sendiri tidak bisa bersama-sama, bagaimana mungkin kita bisa memenangkan pertempuran ke depan yang luar biasa beratnya. Karena itu sinergi pembangunan itu menjadi penting. Siapa berperan apa di dalam pembangunan itu? Tidak ada satupun bisa menguasai semuanya. Kalau menguasai semuanya, akhirnya terjadi, mohon maaf, perencanaan kota yang amburadul. Kemudian masyarakatnya tidak bisa sejahtera. Kenapa? Karena kemudian semua orang kota meroyok ke kota itu. Akhirnya warganya tersingkirkan. Nah karena itu, kalau bisa pembangunan bisa bersinergi bersama, maka itu pembangunan akan menjadi merata. Kalau itu terjadi, maka orang Sidoarjo bisa mencari nafkah dengan baik di Sidoarjo. Orang Surabaya bisa mencari nafkah di Surabaya. Orang Gresik bisa mencari nafkah di Gresik sendiri. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayo, terutama anak-anakku ini. Siapa? Dengerin ya. Aku ketua, ini macam ketua DPP, ya. Macam ketua DPP aku. Jadi kalian kalau mau sejahtera, kalian harus bisa memperjuangkan saya di bawah. Ya, nanti kalau Allah memberikan kepercayaan kepada saya, maka saya akan buat semua sinergi. Tidak ada kabupaten atau kota lebih dibandingkan yang lain. Semua sama sehingga mereka bisa tenang.
beberapa masalah termasuk di Lingkar Timur. Potensinya luar biasa. Nanti saya titipkan Pak Said, kita bisa sama-sama bangun untuk mensejahterakan para nelayan kita. Potensinya besar sekali, tapi nggak diopeni. Nah, kalau kita bersama-sama bisa menangkan, yang ngomong betul ya. Kalau kita bisa, kalian bisa menangkan saya pasti. Jadi Pak, oke, awas ya. Nah, kita ini tak foto. Iya Pak. Ya, jadi kenapa? Karena sudah saatnya kita mulai harus memikirkan masa depan anak-anak kita. Karena dorongan dari luar sudah ada ASEAN Free Trade, sudah ada WTO, dunia, perdagangan terbuka dunia. Kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi penonton di negara kita sendiri. Karena itu kita harus siapkan. Kita harus berjanji bersama-sama bahwa kita bisa. Allah tidak akan merubah nasib umatnya kalau umat itu tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya kita lah yang harus merubah, bukan orang lain. Kita yang harus merubah. Janganlah kamu menjadi fakir, karena kamu akan menjadi kafir. Betul? Saya ambil itu. Kenapa? Mohon maaf yang beragama lain. Kenapa kita diwajibkan di rukun Islam kita harus zakat? Kenapa? Supaya kita tidak menjadi fakir, supaya kita bisa berzakat, maka kita harus sejahtera. Supaya kita bisa berzakat, mengamalkan rukun Islam. Yang berikutnya, kenapa kita diperintahkan untuk haji? Kalau kita miskin, kita nggak bisa haji. Tapi kalau hidup kita lebih bagus, kita bisa haji, kita bisa berzakat, kita bisa bermanfaat untuk orang-orang papa yang menderita. Jadi karena itu kita harus bangun kesejahteraan ini bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Saya, dosen, Mas Ini dan Pak Edi hanya manusia biasa. Tapi dengan bersama-sama, maka kita akan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau doanya satu, saya selalu ngomong. Saya sering di kantor, saya ajak teman-teman berdoa bersama. Yang Islam di satu tempat, yang agama lain ada di beberapa tempat. Kenapa? Karena saya yakin kekuatan doa. Kalau yang doa cuma risma, malam nangis, gimana menyelesaikan ini, enggak, mungkin tidak tembus. Tapi kalau yang berdoa segini banyak, maka insya Allah pasangan saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari rakyat kecil. Saya titip ya. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, ayo kita bangun bersama-sama. Karena sebetulnya saya dulu sudah banyak bagaimana mensinergikan jalan, pembangunan itu semua dengan Sidoarjo. Tapi ya saya sendiri, saya nggak mungkin, tadi yang saya sampaikan tidak mungkin bisa sendiri. Kalau itu di jalan akses itu bisa tembus bersama-sama, maka kemudian kesejahteraan akan lebih merata. Kenapa? Salah satunya memang harus sejahtera. Salah satunya adalah bagaimana bisa membangun akses-akses jalan. Saya juga bingung saat benahi, tiba-tiba masuk ke Sidoarjo macet. Sebetulnya itu tugasnya provinsi, tapi saya nggak berani ngomong. Sebetulnya bukan tugasnya Sidoarjo, saya nggak berani ngomong. Jadi karena itu nanti kita bersama-sama supaya tidak kenapa. Karena kalau, mohon maaf, saya jangankan cuma jalan. Kalau terjadi kecelakaan, kalau mereka terlambat kerja, mereka bisa dipotong gajinya.
Makanya kita harus bersama-sama. Mungkin pengertian Bapak Ibu sekalian cuma jalan, tapi sebetulnya itu semua kalau di hadis disampaikan kita diminta membersihkan atau menyingkirkan kulit pisang. Itu artinya apa? Jangan sampai orang kena masalah dengan sebuah kulit pisang. Nah, artinya apa? Kita para umaroh ini kalau kita membiarkan jalan yang macet sama dengan kita naruh kulit pisang di banyak tempat. Karena itu mari kita bersinergi bersama-sama, karena tidak mungkin, sekali lagi kami sendiri tidak mungkin. Kami butuh penjenengan semuanya. Tapi untuk merubah semuanya, penjenenganlah nanti yang akan di depan. Karena itu saya mohon teman-teman PAC anak ranting, ayo mulai gerak. Jangan nunggu ya. Siap. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Nanti Mbak Utari. Ya tak boleh, Bu. Ya tak pernah, Bu. Jadi mulai gerak sekarang. Tanggal 27 November itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kalau kita salah, maka 5 tahun itu akan hilang sunnah. Kita hanya menunggu dan sia-sia waktu yang kita tunggu. Ya, karena itu saya juga akan bersinergi pula. Kita akan wujudkan SMA, SMK, MA, pondok pesantren yang gratis. Bisa kan? Kita wujudkan kesejahteraan para guru, para SDM pendidikan. Kenapa? Karena di tangan mereka lah masa depan kita dipertaruhkan. Kalau kita nggak perhatikan mereka, itu sama dengan kita ini orang yang dolim. Kita dibuat pinter oleh mereka, kita dibuat, tapi kita nggak pikirkan kesejahteraannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Keras lagi, buat gedung ini rontok ya. Sekali lagi, ayo siap bergerak sekarang. Sanggup? Orang ganteng. Pedot, Pak. Mulai saat ini, habis ini langsung kita bergerak. Sanggup? Terima kasih. Ayo kita bergerak supaya yang kurang berkenan. Dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu wis pas.